Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zulfindra dengan NIM C0D024042 dari Universitas Jambi, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan atau PPh pasal 25. Latar belakang. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dan penting untuk membiayai pembangunan. Untuk menjaga penerimaan tetap stabil, pemerintah menerapkan mekanisme angsuran melalui PPh pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan atas bulanan berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya. Sistem ini membantu meringankan beban wajib pajak dan mencegah penumpukan pajak pada akhir tahun. Melalui Undang-Undang HPP dan sistem digital, perhitungan serta pelaksanaan PPh pasal 25 kini semakin mudah dan transparan. Karena itu, pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme PPh pasal 25 menjadi penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat sesuai dengan aturan terbaru. Pengertian. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan sebagai pembayaran di muka atas PPh yang akan terutang pada akhir bulan. Besarnya dihitung berdasarkan PPh terutang pada SPT tahunan tahun sebelumnya, setelah dikurangi kredit pajak. Tujuannya adalah agar beban pajak tidak menumpuk dan penerimaan negara lebih merata. Angsuran ini juga dapat disesuaikan jika kondisi usaha berubah yang sangat signifikan. Penentuan besar angsuran. Menurut pasal 25 Undang-Undang PPh, yang pertama yaitu angsuran pajak dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya, lalu dikurangi dengan kredit pajak, yaitu PPh 21, 22, 23, dan 24, lalu dibagi dengan 12. Yang kedua untuk bulan sebelum batas pelaporan SPT. Angsuran mengikuti jumlah angsuran bulan terakhir tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu jika diterbitkan SKP, perhitungan angsuran mengikuti SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya juga. Lalu perhitungan PPh pasal 25. Rumus dasarnya, rumus dasar PPh pasal 25 yaitu PPh terutang dikurangkan dengan kredit pajak dibagi 12. Jika usaha berjalan sebagai sebagian tahun, pembagian disesuaikan dengan jumlah bulan. Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan angsuran jika penghasilannya menurun. Dan sebaliknya, tetap mengikuti perhitungan SPT jika penghasilannya itu meningkat. Contoh kasus dan penyelesaiannya. Data dari perusahaan PT Sinar Mandiri Abadi tahun 2024. Pajak terutangnya sebesar 228 juta rupiah. Lalu kredit pajaknya pada PPh pasal 21 yaitu sebesar 64 juta rupiah. PPh pasal 22-nya sebesar 18 juta rupiah. PPh pasal 23-nya yaitu sebesar 36 juta rupiah. Lalu total kreditnya yaitu sebesar 78 juta rupiah. Perhitungannya yang pertama, dasar angsuran yaitu 228 juta rupiah dikurangkan dengan 78 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Yang kedua, angsuran bulanannya yaitu sama dengan 150 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan sama dengan 12 juta 500 ribu rupiah. Jadi, PT Citra Mandiri Abadi wajib membayar angsuran PPh 25 sebesar 12 juta 500 ribu 12 juta 500 ribu rupiah per bulan sepanjang tahun 2025. Kesimpulan, PP Pasal 25 adalah mekanisme angsuran pajak yang bertujuan agar stabilitas penerimaan negara serta membantu wajib pajak mengatur pembayaran pajaknya secara profesional. Melalui sistem ini, pembayaran pajak tidak menumpuk pada akhir tahun dan menjadi lebih ringan. Selain fleksibel, karena dapat disesuaikan dengan kondisi usaha, proses pembayaran, dan pelaporan kini lebih mudah melalui sistem elektronik. Dengan memahami mekanisme dan perhitungannya, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan menghindari sanksi. Oke, baiklah. Sekian penjelasan tentang PPh Pasal 25 dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.